Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Background video ini aku ambil tanggal 18 Agustus 2025. Aku sedang jalan-jalan di boardwalk yang ada di kota Wildwood, New Jersey. Sambil cerita-cerita tentang belantik kebo, belantik pitik, atau maklaran ya. Pokoknya dunia maklaran, maklar mobil kayak maklar sepeda motor, dan juga aku akan cerita tentang perusahaan saham yang dikeroyok dengan orang sekampung karena kesalahpahaman, ketidakmengertian. Mereka tidak mengerti gitu. Oke, kita mulai dan kalian nikmati pemandangan boardwalk yang ada di kota Wildwood ini. Biasanya ini rame, tapi hari ini tidak rame karena cuaca jelek. Besok pagi akan ada badai hujan dan badai angin, maka itu suasananya rileks seperti ini, tidak terlalu banyak orang. Aku senang karena kalau desek-desekan itu, apalagi kalau panas. Oke, mau cerita apa lagi? Oke, ini kemarin aku bikin video tentang saham ya. Ada orang yang bilang saya main saham. Itu main saham itu istilahnya yang tidak pas itu ya. Orang akan mengira main saham itu adalah permainan, sama dengan main judi gitu ya. Bukan main loh. Ini benar-benar apa itu? Ini saham ini adalah hal yang serius ya. Banyak orang yang tidak mengerti. Baiklah, aku akan jelaskan dengan cara aku ya, dengan bahasa becaan. Biar orang awam, orang biasa bisa mengerti. Apa itu saham? Saham itu sama dengan belantik pitik, belantik kebo, belantik itu bahasa Jawa. Belantik itu maklar gitu loh. Seperti orang yang jual beli ayam, jual beli kebo, sapi, kambing, sama dengan itu. Jadi maklaran atau maklar motor atau maklar mobil itu sama. Nah, kalau maklar motor yang dijual motor, maklar mobil yang dijual ya mobil. Nah, perumpamaannya seperti itu menurut aku yang pas ya. Karena akan sulit kalau dijelaskan dengan hal-hal yang tidak dimengerti oleh umum. Nah, terus ada yang tanya, apa yang dijual? Nah, yang dijual itu ya perusahaan. Ada saham Toyota, perusahaan Toyota, ada sahamnya Honda, ada sahamnya Bank BRI, ada sahamnya Bank Indonesia, ya seperti itu. Perusahaan-perusahaan raksasa yang berkelas nasional atau internasional itu dijadikan publik terus dijual per share. Per share itu apa ya? Satu tiket gitu loh. Kayak lembaran, kayak karcis gitu. Jadi kamu beli karcisnya, kamu diberi sertifikat gitu. Sertifikat sahamnya. Kalau kamu misalkan perusahaan Toyota, dia menjadi publik, terus dijual. Sahamnya dijual, misalkan sahamnya ada 100.000 share atau apa itu ya. Nah, dijual ditentukan, yang menentukan siapa? Yaitu yang organisasi saham itu. Biasanya tuh ada regulasi dari pemerintah ya, atau dari perdagangan itu. Mereka lah yang menentukan harganya berapa, itu tergantung dari pasarannya yaitu ya. Maksud saya per tiketnya itu loh dijual berapa. Dia punya nilainya per tiket. Perusahaan Toyota itu berapa, itu ditentukan oleh siapa itu. Oh, jangan pusing tentang itu, tapi ada harganya. Per tiketnya, kalau kalian mau ikut saham ya, ikut kongsi gitu loh. Itu harganya sudah ditentukan oleh
apa itu, komisi apa gitu ya. Misalkan dijual, eee, per tiketnya itu 10.000 atau 1 juta atau 500.000 itu, tergantung atau 50.000 gitu, tergantung itu sudah ditentukan lah. Kalau kalian mau beli sahamnya Toyota, di situ sudah ditentukan harga tiketnya segini, Honda harga tiketnya segini gitu. Jadi banyak yang diperdagangkan, ada emas juga. Nah ini yang orang kadang tidak mengerti ya. Dia beli saham emas, tapi emasnya tuh nggak ada. Kalian cuma beli kertas. Nah, ini yang aku masih orang kok mau digobleki, dibodohin kayak gitu. Kalau saya beli emas batangan, oke, emas batangan saya beli yang masih terbungkus plastik yang min lah. Kondisinya nggak ada beret-beretnya, nggak ada cap jari kamu, nggak ada. Dibungkus, masih terbungkus aslinya. Jadi nggak bisa diketipu ya. Itu emas 1 on, per on itu. Aku beli per on itu ya. Terus disimpan. Nah itu aku beli emas. Emasnya ada di tangan aku. Kalau kalian beli saham, saham emas, itu emasnya nggak ada. Kalian hanya beli sertifikatnya saja gitu loh. Emasnya berupa kertas, kayak tiket sertifikatnya itu. Oke, saya beli saham emas. Misalkan saham emas itu per share-nya itu, per tiketnya, per share bahasa Inggrisnya ya, bahasa kerennya. Jadi aku bilang di sini pakai istilah tiket gitu aja atau sertifikat. Per share-nya misalkan 100.000 atau 100 juta atau 50 juta ya itu um, sudah ditentukan gitu loh ya. Kalian beli emas satu tiket itu misalkan ada 50 juta harganya, tapi ya kalian beli tiketnya itu aja, emasnya di mana kita nggak tahu. Kalian beli terus kalian jual lagi, nanti hanya kertasnya yang dijual gitu loh. Tapi orang mau beli, apa orang gila itu ya. Dan semuanya berupa kertas, berupa tiket itu kalau dijual itu. Tapi aku kalau suruh beli emas itu, kalau nggak dipegang emasnya itu nggak srek gitu. Kalau hanya oke saya beli saham emas gitu. Eh, Hanya dikasih kertas lah, mas endi? Gak ono goblok iki. Iki goblok tenan iku. Tapi dibujuki londo ngono kok ya sik gelem lho. Mbah salah salah sapa? Nah, kalau aku beli saham emas, emasnya nggak ada ya nggak mau. Nah, kalian beli ya, beli saham emas dikasih kertas. Kalian nggak pernah memegang emasnya. Seandainya kalian mau jual butuh duit ya. Ya sertifikatnya kamu jual gitu ya. Nah, itu hanya kertas saja tapi katanya emas. Orang percaya ya, emboh. Itu. Nah, banyak sekali ada perusahaan Toyota, perusahaan ini, bank itu. Jadi semuanya tuh banyak disahamkan semua, jadikan sertifikat semua. Nah, jadi itu orang bilang trading saham, ya itu ya jual beli kertas atas nama Toyota, atas nama Honda ya seperti itu yang kalian jual belikan. Jadi bukan apa ya, kelihatannya keren, orang tidak bisa mengerti apa yang dijual belikan itu. Ya itulah, maka itu orang bilang, oh investment, seinvestasi, saya main saham, trading saham dengan bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti itu ya. Tapi padahal kalau kalian trading saham itu sepertinya di lapangan kalau orang Jawa bilang itu belantik kebo. Nah, itu loh, kalian makelar. Nah, bahasa kerennya trading. Wah, kalian saya main saham, saya trading saham. Wah, kelihatannya saya orang kaya ya. Kalau kita bilang trading saham, wah gitu ya. Padahal itu kalian tuh makelar. Makelar mobil, makelar motor sama. Kalian beli motornya, kalian jual lagi, ambil untung di situ. Nah, seperti itu. Saham juga sama. Kalian beli sahamnya Toyota,
Satu share itu taruhlah 50 juta, kalian beli 50 juta atau 10 juta gitu, tergantung yang sudah ditentukan. Yang jelas kalian beli sertifikatnya Toyota. Waktu kalian beli itu harganya taruhlah 10 juta. Terus kemudian 3 bulan kemudian pasaran Toyota naik. Jadi saham kalian naik menjadi 20 juta atau menjadi 15 juta. Nah, waktu itu kalau kalian jual dalam waktu 3 bulan, itu harganya satu sertifikat 15 juta. Jadi kalian untung 5 juta gitu loh. Jual beli. Makelar, kalian itu makelar kalau main trading saham. Itu status kalian tuh seperti makelar motor atau makelar mobil, tidak lebih tidak kurang seperti itu. Cuma dipoles. Itu namanya dibikin, oh trading, saya main saham. Saya trading saham. Wah, kelihatannya seperti itu. Padahal kalian itu makelarnya. Gitu loh, kalian beli murah, dijual mahal. Kadang-kadang kalian beli saham, harganya turun karena perusahaannya bangkrut atau perusahaannya nggak laku lagi, kalian bisa jeblok. Yang dulunya 10 juta, untung aja kalau kalian bisa jual 500.000. Nah, itu yang bikin kalian jeblok, tergantung dari perusahaannya itu. Kalau perusahaannya tidak bagus, dia jeblok. Nah, maka itu banyak sekali perusahaan yang beken, banyak sekali perusahaan yang baru-baru, macam itu startup perusahaan. Nah, ada yang namanya penny stock, ada yang namanya apa itu ya, trading day trade itu ya. Nah, itu jual beli cepat. Kalian bisa beli pagi hari, harganya 1 juta. Terus nanti sore hari harganya bisa menjadi 5 juta. Kalian bisa jual untung dalam waktu berapa jam gitu. Tapi kadang-kadang kalian beli 1 juta, terus akhirnya nanti sore jual blok lagi, harganya cuma 100.000. Nah, kalian rugi. Nah, bisa seperti itu. Jadi itu makelar saham itu bukan selalu untung, kalau banyak juga yang jeblok gitu. Jadi kalian harus tahu pasaran. Nah, semuanya itu memerlukan pengetahuan. Nah, seperti kalian maklar mobil, kalian tahu mobil mewah itu harganya mahal. Kalau kalian beli mobil mewah, uang yang kalian masukkan itu banyak karena harganya mahal. Terus lakunya agak lambat, tapi kalau begitu laku untungnya bisa tinggi. Nah, bisa seperti itu. Kalau kalian maklar motor, modalnya kecil, untungnya juga kecil. Sama, semua tuh sistemnya sama dengan makelaran. Nah, itulah. Jadi sekarang kalian tahu cerita tentang eh, main saham. Main saham ya seperti itu. Kalian itu maklar, jual beli sertifikat perusahaan gitu. Nah, terus kenapa kalau kalian punya toko kok tidak bisa dijual sahamnya? Karena tidak memenuhi syarat. Misalkan ada orang yang mempunyai pabrik sepatu misalkan. Nah, terus lah ini pabrik sepatu milik perorangan. Tapi kalau kalian mau beli sahamnya nggak bisa karena dia tidak terdaftar di dalam uh, itu organisasi saham itu. Kalau di Indonesia namanya aku nggak tahu apa ya. Kalau di Jepang Nikkei, kalau di Hong Kong namanya Hang Seng, kalau di Amerika itu namanya ada tempatnya yang namanya Wall Street. Nah, seperti itu. Karena belum dijadikan publik gitu. Jadi nggak bisa dikeluar saham, disahamkan itu ya, sahamnya nggak ada. Kalau kalian sudah bonafit benar, pabrik sepatu Anda itu bisa besar, itu prospeknya itu bagus sekali, kalian bisa menjadi publik, tapi harus memenuhi banyak syarat. Tapi kenapa kok perusahaan bisa dijadikan publik? Nah, itu lain cerita lagi, bisa bikin video bertele-tele lagi. Jadi udahlah, nggak usah
menjelaskan bagaimana perusahaan bisa menjadi publik itu ya. Yang jelas ini aku hanya ingin menjelaskan soal saham. Trading saham itu sama dengan makelar mobil, makelar rumah, makelar motor sama, belantik kebo sama, itu semua seperti itu kira-kira. Nah, bukan judi juga ya, kalau mau diumpamakan judi ya boleh kayak judi kan. Kalian invest di eh, saham, kalian beli saham, kalau perusahaannya bagus ya bisa untung, kalau perusahaannya nggak bagus bisa jeblok gitu. Jadi biasanya saya dulu sampai sekarang pun saham saya masih ada. Saya beli di perusahaan-perusahaan besar. Eh, Kalau dulu ya ada IBM, saya punya sahamnya IBM, Apple itu mahal sekarang, Amazon, atau kalian bisa beli sahamnya Tesla gitu bisa. Nah, yang jangka panjang begitu, tapi kalau mobil saya nggak mau, saya lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan yang beken gitu, jadi uangnya diinvest jangka panjang begitu. Nah, ada juga yang namanya trading cryptocurrency. Nah, itu uang digital itu, itu tambah ruwet lagi ya. Nah, itu tambah gemblung, kayak kayak emas itu tadi yang saya jelaskan. Emas itu kalian beli saham emas tapi tidak ada emasnya. Nah, itu apa orang geblek gitu. Nah, cryptocurrency ini kalian beli uang kripto misalkan Bitcoin atau koin ini, koin itu, banyak sekali uang digital itu, tapi boroknya apa? Nggak ada boroknya, itu hanya dibikin oke ini, uang itu gitu. Nah, terus kalau uang itu blok, uang kalian hilang, itu hanya manusia yang membuat koin ini, koin itu, tapi koinnya nggak ada. Terus saya tidak mau spekulasi sesuatu yang tidak saya mengerti gitu loh. Kalau kalian tidak mengerti tentang saham, ya jangan trading saham, karena nantinya itu akan kalian bisa kena tipu, bisa bisa kalah. Kalian mau invest sesuatu kan harus tahu ini perusahaannya ini bagus atau tidak, bisa ke depannya itu baik atau enggak, bisa bikin duit atau enggak, kan begitu. Jadi ada tekniknya. Nah, di sini saya bukan membicarakan tentang tekniknya bagaimana. Di sini saya hanya menjelaskan trading saham itu seperti apa, dan trading eh, Bitcoin itu seperti apa ya. Seperti itu, sangat apa ya, belantik itulah, hanya makelar gitu aja lah. Kalian jual beli saham dari perusahaan, hanya itu. Nah, saya mempunyai cerita tentang saya mempunyai kenalan yang bekerja di perusahaan saham, jual beli saham yang ada di Jakarta. Nah, dia itu jual beli saham gini, dijual ke orang gitu. Nah, saat ini ada cerita beneran ini ya terjadi. Sekitar di sebelum uh, Krismon 98 itu, dia jual saham. Dia kliennya banyak ya, dia beli. Nah, kebetulan ada seseorang ini Pak Bro, dia beli saham. Kebetulan ada sales personnya itu yang mengatakan ini perusahaan bagus, ini bagus-bagus. Dia beli, dia ada simpanan sedikit, dia beli saham, bulan depannya dia bikin duit hampir 50%, terus ke depannya lagi berlipat-lipat. Wow, dia senang-senang pulang itu cerita-cerita. Terus orang tuanya bilang, iya, saya juga punya simpanan. Eh, iya, iya Pak, kamu mau nggak beli ikut? Kalau mau nanti saya kenalkan dengan ini, beli aja saham seperti aku. Dia bilang seperti itu. Orang tuanya setuju, pergi ke perusahaan saham, dijualan ini bagus-bagus, dia beli. Terus menang lagi, senang, keluarga itu senang. Terus omnya begitu, tanya, oh iya, dia cerita ke omnya juga punya simpanan, akhirnya dia juga mau beli saham. Jadi omnya ikut, tantenya ikut, kemenaannya ikut, semuanya satu keluarga besar itu beli saham semua.
Wah, dalam waktu 6 bulan itu senang semua. Semua orang senang karena bikin duit semua. Semuanya bikin duit, untungnya sampai 100% gitu ya. Jadi mereka keluarga itu senang-senang ke sana makan, ada yang itu dividennya itu diambil untuk makan-makan, berlibur ke Bali gitu. Jadi kelihatannya senang mereka itu. Terus orang yang tetangga-tetangga yang di tetangga rumahnya itu, "Wah, sekarang kamu punya duit." "Iya, saya main saham," begitu ngomongnya. "Saya beli saham gini gitu." Wah, seperti nyonya besar gitu. Akhirnya tetangganya tanya sana, tanya sini, "Oh iya, saya kalau mau main saham gimana?" Saya ke sini aja." Nah ini, ditunjukkan perusahaannya, terus tetangganya main menang, yang tetangga satu lagi main menang. Gitu. Jadi waktu itu market saham itu memang bagus, ekonomi waktu itu memang bagus sekali. Jadi tetangganya senang, sana senang, sampai Pak RT-nya ikut. Pak RT-nya menang lagi senang, semuanya senang. Nah, sewaktu Prismon datang, boom! Saham mereka terhapus semua. Semuanya terhapus, hancur, kalah semua. Sahamnya jeblok. Akhirnya kalian nangis-nangis semua karena itu adalah uang tabungan mereka, satu-satunya tabungan mereka untuk pensiunan, untuk cadangan lah. Jadi semua uangnya itu dimasukkan ke saham. Sedangkan uang itu mereka butuhkan untuk hidup. Akhirnya jeblok, uangnya habis, hidupnya terpengaruhi karena dulunya punya uang, sekarang nggak punya uang. Seandainya ada keluarga yang sakit, tidak akan mempunyai uang untuk berobat ke rumah sakit. Sampai begitu keadaannya. Nah, terus bagaimana? Banyak orang, ini satu keluarga, terus tetangga, kemenaan, om, segala macam, ini uangnya habis, tetangga, Pak RT, segala macam. Jeblok. Akhirnya mereka semua marah. Terus mereka datang ke perusahaan itu, minta uangnya, minta dikembalikan gitu. Katanya kamu menipu gini gitu. Nah, itulah terjadi keributan sampai security, satpam atau tentara yang menjaga itu ya. Itu kan perusahaan saham kan besar. Jadi ada security-nya semua sampai ribut lah. Tapi untung tidak dihancurkan gitu loh. Cuman mereka itu bisa agak diamankan gitulah. Terus karena apa? Saya kira untung, bisa untung, sekarang uang saya mana? Nah itu kan mereka tidak mengerti, dikira akan untung, perusahaan besar beli sahamnya akan untung-untung terus gitu. Mereka tidak tahu, tidak mengerti kalau trading saham itu bisa jeblok seperti itu. Mereka tidak mengerti soal itu. Akhirnya begitu jeblok, oh wes sudah. Akhirnya uangnya habis karena mereka tidak tahu gitu, tidak mengerti. Maka itu di video saya yang lalu aku bicara kalau kalian main saham harus mempunyai uang yang bisa kamu buang. Jadi jangan uang yang kalian andalkan untuk hidup, jangan dibelikan saham. Tapi kalau kalian mempunyai satu simpanan uang, tabungan yang tidak kamu perlukan, seandainya kamu buang pun, kamu bakar pun, duit itu tidak akan mengefek dalam kehidupan sosial ekonomi kamu gitu. Nah, kalau kamu punya uang seperti itu, kamu bisa investasi, main saham, trading ke saham, beli saham. Jadi seandainya kalian untung bisa menjadi lebih kaya, tapi kalau kalian jeblok, rugi, tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian pinter, tahu tekniknya, bisa beli saham perusahaan yang bagus, jangka panjang, investasi jangka panjang, kalian bisa uang itu bisa menjadi mana-mana terus, bukan instan, tapi uang Anda akan lebih banyak, setiap tahun akan
lebih banyak, tambah besar, akhirnya kalian nanti bisa gunakan uang itu untuk persediaan pensiun di hari tua. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalian harus bisa mengetahui, mengerti soal saham. Nah, kalau kalian tidak bisa dagang, terus kemudian buka toko, tiba-tiba buka toko, punya simpanan uang, terus langsung buka toko, nyewa toko, diisi barang, buka, ya jeblok lah. Kalau kalian mau buka toko, kalian harus tahu keahlian sampean apa. Kalau keahlian kamu di bangunan, kamu tahu tentang bangunan, seluk-beluk bangunan, ya kamu buka toko bangunan gitu. Nah, terus kamu harus tahu apakah pasaran bangunan itu rame di sini. Dan misalkan di kota kamu ada berapa toko bangunan. Kalau di kota kamu sudah ada 10 toko bangunan, lah ngapain kamu mau buka toko bangunan? Ya acur kalian, hancur lah. Jadi kalau di kota kamu itu nggak ada toko bangunan, terus kamu buka toko bangunan, yang pertama ya kamu akan bikin duit seperti itu. Dan kalian mengerti tentang bangunan, ya pas itu. Jadi kalau kalian tidak tahu saham, tiba-tiba mau beli saham, ya sulit. Kalau memang kalian nasibnya mujur ya bisa, ya seperti itu ya. Bisa. Enggak sulit. Saya tidak menganjurkan semuanya. Ini saya di sini hanya ngeyel. Saya tidak menganjurkan Anda untuk beli saham. Oke, semuanya kalian atur sendiri. Kalian mau beli saham ya terserah. Kalau kalian nanti jeblok rugi, jangan nyalahkan saya. Seperti Timothy Ronald itu, dia punya akademi saham, terus dia menganjurkan beli ini beli itu, orangnya yang beli itu mau dijual, dia bilang katanya jangan, tahan dulu, akhirnya jeblok, orangnya marah. Nah, itu kalau saya tidak menganjurkan untuk kalian main saham, tidak. Di sini saya hanya menjelaskan saham itu seperti ini loh. Nah, kira-kira seperti itu. Sebagai penutup, di deskripsi di bawah video ini ada 2 link tentang film Hollywood yang menceritakan kejahatan yang terjadi di dunia persahaman. Film ini dibuat berdasarkan cerita nyata. Aku anjurkan kalian yang ingin main saham, silahkan nonton video ini. Kejahatan terjadi di mana-mana. Sampai di sini dulu, terima kasih kalian sudah mendengar obrolan saya. Semoga kalian bisa enjoy nonton video yang ada di background ini. Selamat tinggal, ciao, bye. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.